Lanjut. Hukum syariat. Hukum syariat terbagi menjadi dua, hukum taklifi dan hukum wad'i. Nah, jadi hukum syariat, ahkamul Islam, hukum-hukum syariat di dalam Islam. Secara garis besar terbagi dua. Pertama, hukum taklifi. Taklifi itu yang kemarin kita bilang mukallaf. Isim maf'ulnya mukallaf, yang dibebankan. Kallafa yukallifu taklifan fahuwa mukallifun wa dzaka mukallafun. Ya, wa dzaka mukallafun isim maf'ulnya. Kallif la tukallif, maklifun maklifun miklafun. Bisa enggak timbangannya? Syarrafa yusyarrifu tashrifan wa huwa musyarrifun syarrif la tusyarrif masyrifun masyrifun misyrafun. Kalau bisa syarafnya, bisa menimbang, bisa mengkiaskan. Mengkiaskan tuh bisa. Amsilah, memisalkan tuh bisa. Taklifi, hukum taklifi, hukum beban diwajibkan kepada siapa? Siapa mukallaf itu kemarin? Balik berakal. Siapa yang balik berakal tuh? Orang Islam. Kalau bukan orang Islam, dia balik berakal, bukan taklifi namanya. Yang kedua namanya hukum wad'i. Ya, hukum wad'i. Bagaimana hukum wad'i itu nanti dijelaskan di halaman 26. Baik, lanjut. Hukum syar'i taklifi adalah hukum Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf. Orang-orang mukallaf kemarin yang kita bilang. Lanjut. Taklifi ini terbagi menjadi 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Nah, itu hukum Islam taklifi. Wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Lanjut. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Ruslan dalam karyanya yang penuh barokah, As-Saffatu Az-Zubat. Nah, kalau di dalam ilmu nahwu itu yang paling terkenal namanya Nazam Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik. Qala Muhammadun, itu yang syair itu ya. Itu namanya Alfiyah Ibnu Malik dalam ilmu nahwu. Dalam ilmu fikih namanya As-Saffatuz Zubat. Ya, Saffatuz Zubat namanya itu Alfiyah Ibnu Ruslan. Alfiyah Ibnu Ruslan 1000 bait, tapi untuk masalah fikih. Kalau dalam ilmu nahwu Alfiyah Ibnu Malik 1000 bait yang pengarangnya Ibnu Malik. Kalau di sini Ibnu Ruslan. Saffatuz Zubat. Lanjut. Hukum-hukum syara'nya Allah terbagi menjadi 7. Jangan begitu caranya. Masa hukum-hukum syara'nya Allah terbagi menjadi 7? Masa Allah terbagi 7? Salah titiknya. Hukum-hukum syara'nya Allah. Coba lihat, salah titik, salah arti itu. Nah, kamu bacanya gimana tadi? Hukum-hukum syara'nya Allah terbagi menjadi 7. Allah terbagi 7. Kristen aja 3 Tuhannya, ini 7 apa ini? Nggak boleh begitu cara bacanya. Hukum-hukum syara'nya Allah, begitu komanya, ulangin. Hukum-hukum syara'nya Allah terbagi menjadi 7. Nah, coba lihat, itu baru Indonesia kan ya, apalagi bahasa Arab, salah sedikit fatal semuanya. Lanjut. Fardu, sunnah, dan yang diharapkan. Keempat, makruh. Kemudian ada mubahan. Yang
adalah batal dan akhirilah dengan hukum sah. Hukum sah nanti di belakang tuh ya. Ya. Lanjut. Satu, fardu secara bahasa mempunyai arti bagian pasti, sedangkan Nah, jadi kalau dari segi bahasa lugatan, dari segi bahasa Arab adalah pasti. Fardu pasti. Lanjut. sedangkan secara syarak adalah perbuatan yang dituntut oleh syariat dengan tuntutan yang mengikat. Hukum fardu adalah mendapatkan pahala bagi yang melaksanakan dan akan disiksa bagi yang meninggalkan. Ya, itu. Apa itu? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Nah, itu ya. Lanjut. Sinonim fardu ada 5. Tahu nggak sinonim itu? Persamaan kata. Sinonim itu kata lain atau persamaan kata. Kata lain daripada fardu atau persamaan kata fardu. Nah, seperti umpama beras. Beras itu bahasa Indonesianya. Bahasa Jawanya apa? Sugo. Bahasa Maduranya apa? Mana Madura? Nase. Mana apa bahasa Maduranya nasi? Nase. Nase apa itu? Nah, itu. Bahasa Bugisnya ada nggak nasi itu? Nah, itu sinonim bahasa kitanya. Ya. Nah, kerbau. Persamaan katanya apa? Kebo. Kumpul kebo katanya. Kebo itu kerbau. Apalagi hadangan. Ada hadangan. Sama itu. Kerbau, kebo, kerbau sama aja. Persamaan kata. Ya, lanjut. Apa sinonim fardu? Yaitu maktub. Nah, nanti kamu belajar ilmu fikih. Wa huwa maktubah, dan itu adalah maktubah. Maktubah itu tertulis. Asal kata maktub itu maktub tertulis, artinya berarti wajib hukumnya atau fardu. Nanti dalam belajar ilmu fikih, kitab-kitab gundul fikih itu sering itu. Wa huwa maktubun atau wa huwa maktubah, itu adalah hukumnya wajib. Lanjut. Wajib. Nah, 2. Lanjut. Rukun. 3. Rukun. Lazim. 4. Lazim. Dan muhattam. 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 Nah, jadi persamaannya fardu 5 ditambah fardu berarti 6. Fardu apalagi? Maktub atau maktubah, fardu, wajib apa? Fardu, maktub, wajib, rukun, lazim, muhattam. Wa huwa muhattam. Muhattam artinya diwajibkan. Cuman yang sering yang jarang dipakai itu kalimat muhattam itu. Ada tapi jarang muhattam. Yang sering dipakai dalam kitab nahwu, kitab fikih itu yaitu wajib atau rukun atau maktubah. Ya. Yang jarang sekali dipakai muhattam itu, kalimat muhattam. Tapi kalau ada dalam kitab muhattamun, wa huwa muhattamun, berarti adalah itu hukumnya wajib. Lanjut. 2. Sunnah secara bahasa mempunyai arti jalan. Arti jalan. Nah, sunnah Nabi, jalannya Nabi. Pernah dengar? Sunnah Nabi. Ini adalah sunnah Nabi, jalannya Nabi. Dari segi bahasa, sunnah itu artinya jalan. Sunnatullah katanya. Ini sudah sunnatullah, ini sudah jalannya Allah, kemauannya Allah. Sunnatul, kalau sudah jalan di situ nggak bisa nyimpang-nyimpang. Nyimpang akan tersalah. Nih kanan kiri jurang.
Kita mau ke kampung itu, satu-satunya jalan cuman jalan ini. Nggak boleh ke kanan, apalagi ke kiri. Kalau ke kanan ke kiri jatuh jurang. Walaupun dibimbing oleh Google, belok kanan kata Google. Kata Google Maps, kata kita, apa yang belok kanan? Belok kanan jurang itu. Itu yang disebut sunnah tadi. Sunnah itu jalan. Sunnatullah. Inilah jalannya Allah, kemana Allah. Lanjut. Zakat secara syarah adalah pekerjaan yang ditutup oleh syariat dengan tuntutan yang tidak mengikat. Nah, tidak mengikat. Kalau wajib tadi apa ya? Mengikat. Kalau ini tidak mengikat. Tidak diikat, masih bebas. Lanjut. Hukum sunnah adalah mendapatkan pahala bagi yang melaksanakan dan yang tidak disiksa bagi yang meninggalkan. Yangnya itu dibuang dan tidak disiksa bagi yang meninggalkan. Dan yang itu dibuang dan tidak disiksa bagi yang meninggalkan. Ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Enggak apa-apa kalau ditinggalkan. Tapi kalau ditinggalkan ini bisa karena makruh. Nanti kita lihat ya secara jabaran sunnah itu terbagi dua. Ada sunnah muakkad, ada sunnah ghaira muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan, yang Nabi tidak meninggalkannya. Dalam keadaan apapun Nabi tidak meninggalkannya. Namanya sunnah muakkad. Ada sunnah ghaira muakkad, sunnah yang biasa saja. Nah contohnya kalau dalam salat sunnah itu sunat rawatib. Ada 10 rakaat yang Nabi tidak pernah meninggalkannya, baik dalam keadaan musafir atau tidak musafir. 2 rakaat fajar, 2 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya. 10 rakaat totalnya. 2 rakaat fajar, 2 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Ini nggak pernah ditinggalkan oleh Nabi, baik dalam keadaan musafir atau tidak musafir. Namanya sunnah muakkad. Kalau kamu umpama meninggalkan 10 rakaat ini, makruh hukumnya. Walaupun sunnah, tapi kalau ditinggalkan hukumnya jadi makruh. Makruh lawanan daripada sunnah. Nggak apa-apa, cuman Allah benci aja. Jengkel aja ngelihat orang seperti itu, diberikan kesempatan tapi tidak mau melaksanakan. Nah, coba 10 rakaat muakkad tadi apa saja tadi? Salat sunat fajar, apalagi? Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur 2, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya, totalnya 10. Ini namanya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Yani Nabi tidak meninggalkannya dalam keadaan apapun juga, musafir atau tidak musafir tidak pernah meninggalkan. Nah, yang kedua ghaira muakkad. Ghaira muakkad ini terkadang Nabi melaksanakannya, terkadang Nabi tidak melaksanakannya. Apa itu? Ya tadi tambahannya. Ba'diyah zuhur 4, qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, qobliyah maghrib 2, qobliyah isya 2, qobliyah asar 4. Itu terkadang Nabi melaksanakannya, terkadang tidak. Paham nggak? Nah itu tuh. La ilaha illallah. Lanjut. Sinonimnya sunnah ada 7, yaitu mandub. Nah, mandub ini ya. Jadi kalau dikatakan mandub itu namanya sunnah. Lanjut. Mustahab. Nah, sering dipakai juga kalimat mustahab. Wa hadza mustahabun.
dan ini disunahkan. Lanjut. Hasan. Hasan itu bagus. Hasan bagus berarti itu sunnah. Lanjut. Muraggab fihi. Nah, ada namanya kitab targhib wa tarhib. Targhib wa tarhib. Ya, muraggab. Targhib asal karenanya raggaba yuraggibu targhiban. Muraggab. Itu isim maf'ulnya. Yang sangat dianjurkan. Targhib wa tarhib. La ilaha illallah. Ya, muraggab fihi dianjurkan. Kemudian tatawwu', lanjut. Tatawwu'. Tatawwu' ya, itu artinya sunnah, tatawwu'. Nanti dalam ilmu fikih sering di kalimat tuh, dalam kitab-kitab fikih. Tatawwu' katanya. Tatawwu' itu sama artinya sunnah. Kemudian nafilah ya, nafilah itu artinya sunnah juga. Dan fadilah ya, fadlilah atau fadilah sama semuanya tadi. Nah, jadi mandub, mustahab, hasan, muraggab fihi, tatawwu', nafilah, fadilah, itu semuanya adalah satu arti, satu makna, yaitu sunnah. Tidak boleh begini. Nah, dagu itu nggak boleh di atas kitab. Paham nggak? Lanjut. 3. Haram secara bahasa mempunyai arti yang dilarang. Haram katanya, atau mahrum katanya. Ya, haram. Itu orang Arab sering berkata, haram alaik katanya, haram alaik. Artinya nggak boleh. Artinya dilarang dari segi bahasa. Lanjut. Sedangkan secara syarah adalah perbuatan yang dilarang syariat, larangan yang mengikat. Larangannya mengikat. Kalau sudah diikat, keluar daripada ikatan ini, maka berdosa orang tadi. Lanjut. Hukum haram adalah mendapat pahala bagi orang yang meninggalkan atas dasar ketaatan, dan bagi yang melakukan akan disiksa. Ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Meninggalkan berpahala, mengerjakan berdosa. Kebalikan daripada wajib. Nah, jadi kalau meninggalkan dosa itu dapat pahala. Kapan kita bisa dapat pahala? Apabila sudah dapat tantangan. Kalau nggak dapat tantangan, nggak dapat. Ini kayak begini nih, kita nggak ada judi, nggak ada khamar, kita santai-santai saja. Tapi nanti ketika ada orang ngajak berjudi, judi yuk. Nggak mau, judi haram itu. Nah, di situ kita dapat pahala. Tapi kalau nggak ada tantangannya, belum dapat pahala. Sama juga sholat zuhur. Wajib nggak sholat zuhur? Sekarang kita wajib sholat zuhur? Enggak. Berarti kita belum dapat pahala zuhur di sini. Tapi kalau sudah masuk zuhur, Allahu Akbar, masuk zuhur. Di situ wajib kita sholat zuhur sudah dari waktu itu. Kalau kita tidak melaksanakan sholat zuhur sampai berakhir waktu zuhur, berdosa kita. Kalau tidak ada uzur meninggalkannya, berdosa kita. Paham kira-kira? Mengikat tadi, mengikat. Sama juga wajib nih, mengikat dia. Kalau tidak ada tantangan, tidak ada pahala dosa di situ. Ya, nanti pulang Jokowi umpama pulang ke rumah, diajakin sama temannya. Daus apa namanya? Ridwan Jokowi. Mana? Kita ngerokok yuk, ngerokok. Diajakin sama Sendiko umpama. Ayo. Umpama ya.
Kata Jokowi, enggak, aku kan santri teladan. Santri teladan, enggak, aku enggak mau. Di situ baru dapat pahala. Kenapa dapat pahala? Karena ada tantangan. Itu yang kata Bang Napi, kejahatan itu terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Niat ada, kesempatan enggak ada berlaku itu kejahatan tadi. Ada niat tapi kesempatan nggak ada. Niat ingin mencuri tapi nggak bisa mencuri. Kenapa? Karena nggak ada kesempatan. Yang tuan rumah ada atau tuan rumahnya nggak ada tapi CCTV di mana-mana. Bagaimana mau mencuri? Ketahuan CCTV, satpam juga ada, nggak ada kesempatan itu. Nah, disitulah ketika ada timbul niat ingin melakukan kejahatan, juga ada kesempatan, tapi dia tidak melakukannya, dia lawan nafsunya tadi, disitulah dia dapat pahala. Tapi kalau nggak ada niat, nggak ada kesempatan, di situ nggak ada nilai. Paham nggak? Makanya yang tadi katanya mengikat. Lanjut. Sinonim haram ada 6, yaitu Mahdzur. Mahdzur. Itu kalimat itu sering mahdzurah. Mahdzur katanya itu dilarang berarti haram. Lanjut. Mani' pakai ain. Mani'un atau mamnu'un sama aja. Mani' berarti itu haram. Kemudian dambun, ya, dambu atau dambun, dambu, apa itu? Dosa, asal katanya dambun. Wa huwa madnubun, dan dia adalah orang yang berdosa. Dambun, dosa, berarti haram. Lanjut. Maksiat. Hadhihi maksiatun. Ini adalah maksiat. Kalau dikatakan maksiat berarti haram. Lanjut. Majdzur anhu, ya, ditegah. Ya, majdzur anhu. Lanjut. Dan mutawa'ad alaihi. Mutawa'ad alaihi artinya dijanjikan siksaan. Mutawa'ad itu asal katanya dijanjikan untuk disiksa di akhirat nanti. Mutawa'ad alaihi itu berarti hukumnya haram. Lanjut. makruh. 4 makruh. Makruh secara bahasa mempunyai arti perkara yang dibenci, tapi tidak sampai berdosa. Ada orang punya istrinya itu suka ngomel-ngomel sama suaminya. Benci gak suaminya sama istrinya seperti itu? Nah, nanti kamu punya istri ngomel-ngomel, ngomel aja terus istrinya itu. Tapi ada waktu nggak ngomel, kapan tuh? Ketika tidur. Sudah tidur dia nggak ngomel. Nah, pas tidur dia nggak ngomel lagi. Benci nggak suaminya melihat istri suka ngomel? Benci. Tapi diceraikan? Nah, ya itu namanya makruh tadi. Ya, ada kamu nih santri nih ngerokok di sini, dibenci sama Buya enggak? Marah enggak Buya? Marah, keluar tanpa izin, marah enggak Buya? Apalagi pacaran, marah enggak Buya? Tapi diberhentikan sama Buya? Enggak. Marahnya Abuya itu bukan marah itu sampai haram, enggak. Marahnya Abuya itu adalah untuk kamu jadi baik. Dan orang Bahari benci, benar-benar cinta. Ada orang sepasang kekasih, cemburu kekasihnya. Marah nggak dia kalau cemburu? Marah, tapi putusan? Enggak. Itu namanya makruh.
Dibenci sama Allah, tapi nggak sampai disiksa. Dibenci aja, tapi Allah nggak menyiksa, nggak suka aja kata Allah. Cemburu Allah. Allah benci, Allah cemburu, tapi nggak sampai disiksa Allah di akhirat. Allah nggak nyiksa. Paling-paling ditunda rezekinya terlambat, dapat hidayahnya terlambat. Ya. Paham kira-kira? Nah itu tuh. Serba terlambat. La yazalu qaumun yata'akharuna hatta yu'akhirhumullahu. Senantiasa itu orang itu suka berlambat-lambat. Salat lambat-lambat, apalagi beribadah lambat-lambat, belajar lambat-lambat. Kalau dia suka berlambat-lambat, kata Allah, kata Nabi, hatta yu'akhiruhumullah. Gara-gara itu jangan salahkan kalau Allah membuat lambat dia. Lambat dapat hidayah, lambat dapat ilmu, lambat menghafal, lambat dapat rezeki, lambat dapat jodoh, lambat dapat pekerjaan, lambat. Kenapa? Jangan salahkan Allah. Karena dia sendiri yang suka berlambat-lambat. Berlambat-lambat dalam kebaikan, maka Allah juga lambatkan dia untuk mendapatkan kenikmatan. Fahim tuh? Nah, jadi makruh itu dibenci, tapi tidak sampai disiksa, cuma dibenci saja. Makruh hukumnya. Lanjut. Dengan larangan Dan secara syarak adalah perbuatan yang dilarang haram. syarak Haram dengan larangan yang dilarang haram. dengan larangan Yang tidak mengikat. Artinya boleh saja menyimpang-nyimpang, tapi dibenci, namun tidak sampai disiksa. Lanjut. buku makruh orang adalah mendapatkan pahala bagi yang meninggalkan atas dasar ketaatan dan yang melakukan tidak disiksa. Ma yusabu ala tarqihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Ditinggalkan berpahala, dikerjakan tidak disiksa. Itu yang kata Buya, enggak sampai diadab, enggak sampai disiksa, cuma dibenci aja. Dibenci. Allah enggak suka. Nah, tapi enggak sampai Allah siksa. Lanjut terakhir. 5. Mubah secara bahasa adalah perkara yang diperbolehkan. Dan secara syarak adalah perkara yang tidak berbeda jika dilakukan atau ditinggalkan. Sama-sama tidak ada pahala dan dosa. Nah, ma la yusabu wa la yu'aqabu ala fi'lihi wa tarkihi. Enggak ada dosa, enggak ada pahala, baik yang mengerjakannya atau yang meninggalkannya. Mubah, boleh-boleh aja. Kalau kita belajar kitab Bahari Perukunan, boleh. Boleh jadinya. Ini hukumnya boleh. Arti boleh itu ya, silakan dikerjakan, silakan tidak dikerjakan. Enggak ada dosa, enggak ada pahala. Seperti apa? Makan pagi, sarapan, makan siang, makan malam. Ya, itu hukumnya mubah saja. Yang ngerjakan alhamdulillah, yang tidak mengerjakan juga enggak apa-apa. Ya, boleh saja. Netral, mubah ini netral. Lanjut. Hukum mubah tidak mendapat pahala bagi orang yang melakukan dan tidak mendapatkan dosa bagi yang meninggalkan, kecuali disertai niat yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala. Nah, kalau disertai dengan niat yang baik, dapat pahala. Nih, kamu mandi pagi, mandi sebelum subuh, ada pahalanya enggak? Enggak ada. Mandi nanti habis ini mandi, enggak ada pahala. Tapi kalau kamu niatnya baik, aku mandi untuk memberikan hak badan. Badan ini punya hak. Haknya apa? Dibersihkan, dimandiin, dijaga kebersihan. Itu haknya badan. Ya, kamu mandi, aku niat mandi untuk memberikan hak badan.
dapat pahala. Apalagi aku mandi untuk mengamalkan hadis. At-tuhru syatrul iman, kebersihan itu daripada iman. Mengikuti hadis an-nadzafatu minal iman, dapat pahala. Apalagi menyenangkan orang yang dekat denganku. Ya, idkhalus surur, orang yang dekat denganku itu tidak kebauan denganku. Nah, jadi dengan niat-niat yang tadi itu dapat pahala. Apalagi mensyukuru nikmat Allah Ta'ala. Allah kasih air nih. Allah ngasih air kepada kita. Kita syukuri, kita pakai air tadi untuk mandi. Dapat pahala. Bukan pahala dari perbuatannya, tapi pahala dari ini niat. Itu yang kata ulama, niatul mu'min khairun min amalih. Niat baik dari seorang mukmin itu lebih besar, lebih berharga daripada perbuatannya. Perbuatannya satu, tapi niat yang banyak dapat pahala. Kamu makan, nih makan pagi nanti. Aku niat makan mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, memberikan hak badan. Apalagi menyenangkan bude, makanannya dimakan, dihabisin. Kalau makanan bude itu dihabisin, senang dia. Nasiku habis, kata bude. Nasi gorengku laku. Senang gak bude? Nah, dapat itu. Dapat pahala. Mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Dengan niat-niat yang baik tadi, perbuatan yang mubah akhirnya menjadi pahala. Bukan perbuatannya yang jadi pahala, tapi niatnya tadi. Nah, makanya kamu kalau perbuatan yang mubah itu dilakukan dengan niat yang baik. Paham nggak? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya berlaku bagi beliau dua hukum saja dalam kehidupan beliau nih sehari-hari, siang malam, dari bangun tidur sampai tidur, cuma dua saja, wajib atau sunnah. Beliau hanya mengerjakan yang wajib dan yang sunnah, itu saja. Nggak pernah mengerjakan yang makruh, apalagi yang haram. Dan perbuatan yang mubah apabila Nabi melakukannya jadi pahala. Nah, kita yang berilmu, yang sudah Allah kasih ilmu nih, lakukan itu. Pakai baju, mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, apalagi memberikan hak badan, apalagi mengamalkan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Allah nyuruh kita bergagah-gagah kalau ingin sholat, dapat pahala. Paham nggak? Nah, lanjut, habiskan. Ilmunya mubah hadatan. Nah, Yaitu jaiz, ya. Tilku ya, jaiz, halal dan tilku itu sinonim persamaan kata daripada mubah. Itu sering jaiz katanya, jaiz berarti boleh, halalun berarti sudah halal, boleh. Wallahu a'lam bishawab.